Charlie Willy Hutasoit, Ketua Umum DPP Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, melantik DPD Parbi DKI Jakarta pelestarian seni dan budaya, berjalan dengan kekompakan hingga cita-cita diwujudkan. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, atas nama keluarga besar Parbi, dan saya sebagai Ketua Umum menyampaikan selamat dan sukses buat Erik Sihotang sebagai Ketua DPD Parbi DKI Jakarta dan juga seluruh jajarannya. Beberapa poin dari DPP tadi sudah disampaikan pada sekilas Parbi oleh para wakil ketua. Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP Parbi, Charlie Willy Hutasoit dalam sambutannya pada acara pelantikan pengurus DPD Parbi DKI Jakarta periode 2024 hingga 2027 yang berlangsung Kamis 8 Agustus 2024 di Ballroom Luxury Inn Arion Hotel, Jalan Pemuda Kapling 17 Rawamangun, Jakarta Timur. Setelah terbentuknya DPD Parbi DKI Jakarta ini, tentunya kerepotan DPP selama ini akan berkurang, karena anggota kita yang ada di Jakarta akan dikelola DPD Parbi DKI Jakarta. Semangat terus Pak Ketua Erik Sihotang dan jajarannya di era yang semakin canggih ini. Marilah kita berjalan dengan kekompakan untuk mengejar dan mengerjakan hingga cita-cita semua para seniman Parbi terwujud, katanya. Charlie Willy Hutasoit menyampaikan bahwa masa waktu kepengurusan DPP Parbi akan berakhir pada bulan November 2024. Ada beberapa program penting yang harus dilaksanakan, di antaranya peresmian Sanggar Seni dan Budaya Batak Parbi, Rakernas, dan Munas yang kesemuanya akan dilaksanakan sebelum 30 November 2024 ini. Dengan segala kerendahan hati, dia menuturkan kepada seluruh hadirin, khususnya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihaknya para seniman menyadari bahwa pelestarian seni dan budaya haruslah terus dijaga dan dilestarikan. Sebagai pelaku seni dan menjadi profesi kami sebagai seniman, tentunya tidaklah mudah bagi kami mewujudkannya yang sekaligus untuk kesejahteraan hidup kami semua. Untuk itu kami mohon doa dan dukungannya serta peran serta kita semua untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, ujarnya. Charlie Willy Hutasoit menyampaikan terima kasih atas kebaikan dan kehadiran para undangan serta dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan acara itu. Kiranya kita bersama lagi dalam kegiatan Parbi di hari-hari berikutnya dan kita selalu bersama dalam pelestarian seni dan budaya Nusantara. Horas, menjua-jua, jua-jua, salam sehat dari kami, Parbi, pungkasnya. Seremoni pelantikan DPD Parbi DKI Jakarta ini diawali dengan prosesi memasuki ruangan diikuti Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit, Penasehat Nelson P. Sitompul SMM, Sekjen, mewakili pembina, wakil ketua, bendahara, KSB DPD, dan penasehat DPD. Dilanjutkan dengan doa pembukaan. Kemudian seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dipandu Anita Manulang, dan mengheningkan cipta dipimpin Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit. Setelah itu sekilas Parbi dibacakan secara bergantian oleh Wakil Ketua 4 Bidang Litbang dan Keuangan Janus Silalahi, Wakil Ketua 3 Bidang Sosial Kerohanian dan Kepemudaan Pergaulan Marbun, Wakil Ketua 2 Bidang Seni dan Budaya Fanda Hutagalung, dan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Hukum dan Hak Cipta Nixon Simajuntak. Prosesi pelantikan diawali dengan Sekjen Parbi membacakan surat keputusan dan nama-nama pengurus DPD Parbi DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit didampingi Penasihat Nelson P. Sitompul SMM, KSB, Penasehat, dan Pembina. Pelantikan ditandai dengan Ketua Umum DPP Parbi Charlie Willy Hutasoit menyerahkan kartu tanda anggota Parbi kepada Ketua DPD Parbi DKI Jakarta Erik Sihotang, Sekretaris Jepri Siregar, Bendahara Edward Panjaitan, serta surat keputusan.
Setelah itu, Ketua Umum DPP Parbi menyerahkan Pataka Parbi kepada Ketua DPD Parbi DKI Jakarta dengan ucapan, "Kami berikan Pataka ini kepada DPD Parbi DKI Jakarta untuk dikibarkan di seluruh penjuru Jakarta." Disusul Sekjen DPP Parbi menyerahkan bendera merah putih kepada Sekretaris DPD Parbi DKI Jakarta, Jepri Siregar. Para pengurus DPD Parbi DKI Jakarta yang dilantik terdiri dari Ketua Erik Sihotang, Wakil Ketua 1 Alex Situmorang, Wakil Ketua 2 Hamris Simatupang, Wakil Ketua 3 Jovan Lumbangaol, Wakil Ketua 4 Tamri Manulang, Sekretaris Jepri Siregar, Bendahara Edward Panjaitan, dan lainnya. Setelah pelantikan, acara berlanjut dengan pengambilan Tuadi Gondang oleh Maurot Marbun. Para pengurus DPP Parbi, Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit, penasihat Nelson P. Sitompul SMM, dan pembina serta pengurus DPD Parbi DKI Jakarta yang baru dilantik manortor. Dilanjutkan dengan makan malam bersama dengan dihibur artis Jackson Sianturi dengan lagu Manopoti Dosa ciptaan William Satar Naibaho, Lamtion Pois dengan lagu Huaholongi Dohon ciptaan Tagor Pangaribuan, Trio Sentigo dengan lagu Lopaung Budari ciptaan Erik Silitonga, Trio Diori dengan lagu Tataring Parapian ciptaan Yamin Panjaitan, dan Lovely Music dengan lagu Sita Lasari ciptaan Taralamcia Syaragi. Penasehat DPP Parbi Nelson P. Sitompul SMM dalam sambutannya mengatakan bahwa malam ini seorang raja dilantik. Raja Parbi di DKI Jakarta yang disaksikan Raja Parbi dari Banten, Raja Parbi dari Sumatera Utara, dan raja lainnya. Di atas raja-raja ini adalah Kaisar, yakni Ketua Umum DPP Parbi Willy Hutasoit. Disampaikannya, ketika USA dipimpin Presiden Jimmy Carter, kedutaan besar beserta stafnya dikuasai dan disandera di Teheran, Iran. Ini berlangsung dari 4 November 1979 hingga 20 Januari 1981. Pada saat kampanye pemilihan Presiden USA berikutnya, Ronald Reagan mengatakan dengan tegas, bila sampai 2 kali 24 jam tahanan warga USA tidak dilepaskan, maka Iran akan dibumi hanguskan. Pada hari pertama syukuran atas terpilihnya Presiden USA yang baru, yakni Ronald Reagan, TV besar di areal gedung menyiarkan secara langsung bahwa semua tahanan USA di Teheran, Iran sudah dilepas. Ini faktor pemimpin. Jadi pemimpin itu menentukan. Tahanan itu baru dilepas setelah Presiden USA diganti dengan Ronald Reagan, katanya. Nelson P. Sitompul SMM mengakui keberhasilan itu bukan hanya karena faktor pimpinan. Kalau belajar dari sejarah, kerajaan Hayam Wuruk bukan raja yang jago perang, tapi justru panglimanya Gajah Mada. Jadi walau Ketua Umum Parbi tidak jago, tetapi kalau ada stafnya yang jago, bisa juga kepemimpinan itu hebat. Kalau pimpinannya jago, itu kebanyakan karena raja itu jago perang. Makanya dia bisa menguasai daerahnya, tuturnya. Pada akhir sambutannya, Nelson P. Sitompul SMM mengatakan ucapannya itu ditujukan kepada Ketua Umum DPP Parbi dan para Ketua DPD Parbi lainnya. Cobalah ukir sejarah. Jadi ketika nanti bapak-bapak sudah tidak ketua lagi, ada terus yang mengingat. Torekanlah tinta emas. Jadi pada hari ini seorang raja telah dilantik, yakni Ketua DPD Parbi DKI Jakarta, maka berbuatlah sesuatu, imbuhnya. Saya yakin, mudah-mudahan mulai hari ini dengan hadirnya seorang raja di Parbi DKI Jakarta, nanti juga Kaisar Willy Hutasoit bisa semakin baik. Selamat kepada Erik Sihotang sebagai Raja Parbi di DKI Jakarta, dan mari kita semua mendukung. Horas, tutupnya. Ketua DPD Parbi DKI Jakarta Erik Sihotang dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dan jajarannya, pembina, penasihat, dan para Ketua DPD Parbi serta seluruh hadirin. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu, serta adik-adiknya yang hadir pada pelantikan tersebut.
Dia berjanji akan bekerja dengan hati tulus untuk membuat yang terbaik bagi DPD Parbi DKI Jakarta. Horas Parbi, Horas Parbi, Parbi DPD DKI Jakarta jaya dan tidak mau kalah, pekiknya. Turut memberikan sambutan sebagai ucapan selamat dari Dame Rohana Gustiani Panjaitan mewakili Kemendikbudristek Republik Indonesia, Asman Sinaga, Ketua DPD Parbi Banten, Espesian Turi, Ketua DPD Parbi Sumatera Utara, dan Surung Simajuntak, Sekretaris DPD Parbi Jawa Barat. Sambutan dan ucapan selamat juga disampaikan Lambok Sihombing, Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Abadi Hutagalung SH, mewakili penasihat dan pembina DPD Parbi DKI Jakarta, Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, pemerhati musik Batak, dan Sofian Robert Hutagaul, Ketua Umum Parrude-Rude Nusantara. Pada acara hiburan, dengan dipandu MC Tamrin Manulang, para hadirin disuguhi penampilan artis pergaulan Marbun dengan lagu Molo Margitar ciptaan Gordon Tobing, Ju Marbun dengan lagu Somartona ciptaan Jopan Marbun, Alex Situmorang dengan lagu Tilo Tilo ciptaan Ismail Kutajulu, Espesian Turi dengan lagu Boru Jawa ciptaan Star Pangaribuan, The Rapstar dengan lagu Martodur ciptaan Meliater Sinaga. Kemudian tampil Starlight dengan lagu Jujung Guarki Amang ciptaan Lopez Sitanggang, Gorga Trio dengan lagu Saminggu di Parapat ciptaan Mangara Tua Manik, Panda Hutagalung dengan lagu Kupu-Kupu Malam ciptaan Titik Puspa, Ida Simamora dengan lagu Arasi Tengen-Tengen ciptaan Jaga Depari, Parrude-Rude Nusantara dengan lagu Gara ciptaan Tongam Sirait, dan Sirloan dengan lagu Rindu ciptaan Afadak. Hadirin juga dihibur bintang tamu Style Voice bersama Judika Sihotang dan Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon menyajikan lagu Marparbuedolo Jami ciptaan Robert Papahan dan Anakku Naburcu ciptaan Swalon Simatupang. Style Voice Fit Presiden Direktur PT Deogro Indonesia Ibu Sari Sapianti menyajikan lagu Molo Oloko ciptaan Iran Suhu Ambarita. Otang Brother dengan personil saudara kakak beradik Erik Sihotang, Judika Sihotang, dan Tiroy Sihotang tampil menggebrak dan memukau dengan lagu Oduma ciptaan Erik Sihotang dan Jamila ciptaan Martogi Sihotang. Judika Sihotang juga tampil solo menghibur dan mempesona dengan menyajikan dua lagu pop Indonesia berturut-turut, yakni Sampai Kau Jadi Milikku ciptaan Judika Sihotang dan Bukan Rayuan Gombal ciptaan Aris Dian Purnomo. Tak ketinggalan artis Batak senior komunitas penulis lagu KPL, yakni Hiran Suhu Ambarita, Abilin Simamora, Lopez Sitanggang, Yamin Panjaitan, Freddy Tambunan, plus Jessica Nenggolan tampil bersenandung dengan lagu Ise Indah Duda, Take Me Home Country Roads ciptaan John Denver CS, serta Rosita ciptaan Naum Situmorang. Demikian Hikuma TV menyampaikan, Charlie Willy Witasoit, Ketua Umum DPP Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia, melantik DPD Parbi DKI Jakarta pelestarian seni dan budaya, berjalan dengan kekompakan hingga cita-cita diwujudkan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.